Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini semua bakal ngejelasin tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dalam mapel praktikum akuntansi lembaga administrasi pemerintah. Sebenarnya ini udah dibahas tadi, cuman kecepatan, jadi Sukma ulang lagi. Buat yang nggak tahu atau nanti mau nanya atau mau minta PPT-nya juga boleh, chat Sukma aja gitu. Oke, teman-teman bisa buka yang di LKS halaman 17 kalau nggak salah gitu. Nah, ini siklus akuntansi pemerintah daerah. Ini sebenarnya tadi udah dijelasin sama Anissa Hasan gimana dasar-dasarnya. Jadi ini bukan bagian Sukma, tapi nggak apa-apa, Sukma jelasin aja. Bagian Sukma tuh cuma identifikasi sama penjurnalan doang. Yang lain-lainnya mungkin nanti bakal dibahas sama Bu Anggra karena yang mapel praktikum akuntansi lembaga ini bakal ditukar sama Bu Anggra. Tadinya kan Bu Nista, nah sekarang ditukar sama Bu Anggra gitu. Jadi siklus akuntansi pemerintah itu dimulai dari identifikasi. Habis identifikasi ini identifikasi itu ya apa transaksi, habis itu di jurnal, habis itu diposting ke buku besar, habis itu neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, kemudian yang lain-lain. Ini teman-teman bisa baca di sini gitu ya kan. Nah, habis itu semua bakal ngejelasin analisis transaksi. Ini transaksi nggak kelihatan, sorry, karena PDF. Nah, apa sih transaksi? Transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Pengertiannya sama aja kayak yang di sektor swasta, yang kayak perusahaan jasa gitu, pengertiannya sama aja, cuman manfaat tujuannya juga sama untuk mengidentifikasi jenis-jenis yang terkait dan untuk menentukan apakah dibutuhkannya debit atau kredit. Sebenarnya pengertian dan tujuannya sama, tapi jenisnya beda. Nah, teman-teman bisa sambil buka di halaman 18 kalau nggak salah. Ini dokumen-dokumennya. Ini dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh Pemda untuk merekam adanya transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta wajib penyataan transaksi di jurnal dan buku besar. Nah, jika Pemda menerima uang kas dari pembayar pajak itu kan masyarakat kan, otomatis Pemda akan menerima bukti setoran. Nah, sedangkan jika Pemda menerima transfer dari pemerintah, kalau tadi kan dari masyarakat, kalau yang ini dia dapat dari pemerintah transfer ke bank, kemudian bank tersebut mengeluarkan nota kredit, jadi si pemerintah daerah tersebut menerima dokumen penerimaan. Nah, kalau Pemda mengeluarkan uang dari kas daerah, kuasa BUD atau bendahara umum daerah bakal menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pengguna anggarannya untuk pencatatan untuk pencatatan akuntansi. SP2D tersebut merupakan bukti pengeluaran kas. Nah, kalau tadi bukti penerimaan kan karena si Pemda ini menerima. Nah, kalau ini pengeluaran kas karena si Pemda ini mengeluarkan kas uang dari kasda ini yang bisa dibaca di sini. Kemudian SP2D itu sendiri itu ada SP2D langsung atau LS, SP2D UP atau uang persediaan, dan SP2D GU ganti uang. Bukti pengeluaran tersebut merupakan media untuk mencatat di jurnal. Untuk SP2D LS atau SP2D langsung, waktu pencatatannya adalah pada waktu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima SP2D langsung dari BUD. Jadi pencatatannya langsung. Sedangkan untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP, uang persediaan, waktu pencatatan adalah pada waktu SPJ atau surat pertanggungjawaban. Jadi nggak langsung ketika saat menerima, tunggu pada waktu surat pertanggungjawabannya dulu gitu. Nah, apa bedanya SP2D LS, SP2D UP, SP2D GU? Kalau SP2D LS atau SP2D langsung ini biasanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang besar. Misalnya untuk gaji, terus untuk tunjangan, atau persediaan barang dan jasa. Itu kan pengeluaran-pengeluaran besar yang pengeluarannya biasanya sebulan sekali ataupun beberapa bulan sekali. Gitu. Kalau UP, ini UP itu uang persediaan. Jadi untuk uang-uang rutin. Misalkan pembelian alat tulis, pokoknya yang rutin dan seperti pengeluaran kecil-kecil gitu loh, nggak sebesar SP2D langsung. Nah, kalau SP2D GU ini, kalau misalkan si SP2D UP ini, uang persediaan ini udah habis, jadi si kuasa bendahara itu bisa meminta SP2D GU atau ganti uang kalau si uang persediaannya udah habis gitu. Nah, dengan melakukan melakukan analisis transaksi sebelum membuat ayat jurnal, bakal membantu dan memahami ayat-ayat jurnal, bukti transaksinya misalkan yang tadi disebutin. Selain itu juga ada ketetapan pajak atau retribusi daerah,
tanda bukti penerimaan atau TBP, dan lain-lain. Teman-teman bisa browsing aja kalau misalkan mau tahu yang lainnya. Nah, bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Itu. Jadi, sebelum menjurnal atau memposting, kita harus mengumpulkan transaksi-transaksi, kemudian dianalisis untuk melakukan penjurnalan dan diposting ke buku besar. Selanjutnya, kita ke jurnal. Nah, jurnal ini pengertiannya juga sama kayak sektor swasta, kayak perusahaan jasa. Sektor swasta tuh kayak perusahaan jasa ya guys. Kalau sektor publik tuh kayak lembaga pemerintah gitu. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, digunakan metode double entry di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan kredit. Nah, kalau kemarin kan udah dijelasin sama Bu Mifta kalau nggak salah, ada double entry dan single entry. Tapi kali ini kita bakal bahas yang double entry. Itu karena single entry itu jarang banget dipakai, yang keseringan double entry. Itu yang tentunya ada sisi debit dan juga sisi kredit. Nah, kalau di jurnal sektor swasta, basisnya tuh nggak ada basis aktual ataupun basis kas. Tapi kalau di jurnal sektor publik ada basis aktual dan juga basis kas. Apa bedanya? Nah, kalau basis kas ini biasanya dibuka jurnal finansial atau disebutnya jurnal finansial yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan LO dan neraca. Sedangkan basis kas atau biasanya disebut dengan jurnal pelaksanaan anggaran. Fungsinya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan LRA atau laporan realisasi anggaran. Bahasa gampangnya sih gini, kalau basis aktual atau jurnal finansial yang atas ini, jurnal finansial itu untuk mencatat semua transaksi, entah transaksi beban, transaksi pendapatan, transaksi piutang, utang, apa aja dicatat di situ. Sedangkan untuk basis kas ini untuk mencatat yang berpengaruh pada kas, misalkan bertambahnya kas atau berkurangnya kas gitu, pokoknya yang berhubungan sama kas. Kalau misalkan nggak berhubungan sama kas, tidak usah dicatat di jurnal pelaksanaan anggaran gitu. Bisa gampangnya gitu. Kalau emang masih nggak ngerti, nanti boleh tanya aja ya, karena semua juga nggak bisa ngomong pelan-pelan. Nah, ini contohnya. Nih, tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta yang merupakan pendapatan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi gini teman-teman, di apa namanya? Di sektor publik ini ada tingkatan-tingkatan kayak apa tuh, kayak struktur gitu loh. Kalau yang SKPD ini di bawahnya di atasnya ada PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, di bawahnya PPKD tersebut ada SKPD gitu. Nah, gimana jurnal finansialnya? Jurnal finansialnya itu piutang pajak daerah di DB sebesar 14 juta dan pendapatan pajak hotel LO atau laporan operasional di kredit sebesar 14 juta. Kenapa piutang? Karena si pemerintah ini baru mengajukan surat ketetapan pajak, belum menerima uangnya. Jadi disebutnya piutang, sama aja kayak ini tuh si hotel nih kayak punya utang sama si pemerintah untuk membayar pajak. Pajak itu kan wajib kan, otomatis si pemerintah daerah nih punya hak buat menerima pajak dari si hotel tersebut. Jadi disebutnya piutang. Nah, di judul pelaksanaan anggarannya tidak dicatat karena ini baru mengajukan surat ketetapan pajak, belum menerima kasnya, belum menerima si 14 jutanya ini. Dia baru menerbitkan SKP. Tuh, contoh kedua. Tanggal 15 Januari 2017, Bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan berupa pendapatan retribusi hotel sebesar 14 juta. Nah, jurnal finansialnya ini kas bendahara penerimaan sebesar 14 juta di debit. Kenapa? Karena si bendahara tersebut sudah menerima pendapatan atau kas. Kasnya ini bertambah nih, karena di sini tertulis bendahara penerimaan SKPD menerima. Otomatis dia sudah menerima 14 juta tersebut. Nah, otomatis piutangnya terretribusi hotel laporan operasional tersebut berkurang kan, karena udah dibayar, jadi piutangnya berkurang. Jadi si hotel tersebut udah nggak punya utang nih sama si bendahara penerimaan atau pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tersebut juga tidak punya piutang kepada hotel. Gimana jurnal pelaksanaan anggarannya? Ini dicatat karena kasnya kan udah bertambah, otomatis berpengaruh pada kas. Jadi perubahan perubahan sal atau selisih anggaran lebih di debit sebesar 14 juta dan pendapatan retribusi hotel
sebesar 14 juta di kredit. Di sini kan tertulis menerima pendapatan, jadi di sini pendapatan retribusi hotel ditulisnya. Tuh, untuk contoh yang ketiga, tanggal 20 Januari 2017 dalam APBD 2017 atau anggaran apa sih APBD? Nggak tahu lah, lupa. Maaf. Terus bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas daerah. Tuh. Jadi si jurnal finansialnya ini rekening kas SKPD di debit sebesar 2.100.000, kas bendahara penerimaan berkurang di kredit sebesar 2.100.000. Kenapa berkurang? Karena si bendahara tersebut tuh menyetorkan ke rekening kas SKPD. Kayak gini, bahasa gampangnya tuh kayak kita punya duit di rumah, dan kita juga punya bank. Nah, kita mau nyetorin duit kita ke bank. Nah, duit kita kan nggak berkurang kan, kita cuma menyetorkan saja dan menyimpannya di tempat lain. Nah, ini juga bahasa gampangnya kayak gitu. Nah, makanya nggak ada pencatatan, ya karena duitnya nggak berkurang atau bertambah. Si bendahara tersebut hanya memindahkan dari kas tersebut ke rekening kas SKPD-nya, ke pusatnya gitu. Oke, udah selesai. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ditanyakan saja, nggak usah sungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.